Welcome to Suara Hair Channel. Kenapa kau kok nggak bluding? Kan masih ada virus corona. Corona. Nah, itu langsung dapat komentar dari teman-teman pada Jabil. Iku anu jane aja koyo ngono. Wah, gawat. Perekonomianku hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar. Dan kali ini kita ada di ruang tamu, tempat saya mengajak berbincang tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, pemikiran mereka, dan hal-hal yang menarik yang mereka bawa. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, yang sudah komen, yang membuat konten ini terus bergulir dan mudah-mudahan semakin baik dan semakin baik. Nah, kali ini tamu saya istimewa. Ini anak muda. Predikatnya turah-turah akeh banget lah. Dia guru, pemain teater, penyair. Oh, agak istimewa itu. Teksa Teguh Satrio. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, tapi pembukanya terlalu berlebihan. Sebetulnya saya minta untuk duduk ini alasannya ning siji. Padha patine. Nek ora cah pati serat 16. Kami sama-sama dari Pati, tapi saya di sisi utara dan ini di sisi yang lebih ke selatan. Oke, ora sah ngomong soal Pati. Sekarang ngomong, kalau Anda ikuti di YouTube akunnya Teksa Kata, Anda akan melihat banyak hal yang berisi kreativitas, kurang gawean banget. Maca puisi, monolog ning dapur, ngajak anake bareng, eksploitasi anak. Apa pertimbangannya bikin konten dengan berbagai variasi? Jadi mulanya gini mas, saya membuat konten itu sebetulnya saya kan seperti Dia ini lebih senior di YouTube daripada saya. ya beberapa hari. Jadi awalnya saya berangkat dari seperti yang jenengan sampaikan tadi, guru ya. Iya. Kadang di kelas itu kan saya butuh pendukung media pembelajaran. Maka saya istilahnya ngiras-ngirus. Saya baca puisi, ketika nanti harapan saya pas mengajar materi puisi, saya bisa menayangkan tanpa harus setiap saat baca secara langsung. Meskipun sering juga saya lakukan baca puisi di depan siswa untuk mengantar materi apapun dan saya sesuaikan dengan topik yang akan dibahas hari itu. Materi apapun nganggo maca puisi. Iya. Maksa banget. Ya gimana lagi? Karena untuk membuka sebuah materi diperlukan teknik bagaimana bisa membuat anak itu menjadi tertarik. Dan alhamdulillah kalau menurut saya selama ini teknik itu cukup berhasil saya lakukan. Artinya anak yang jam siang mas, saya kebetulan kalau ngajar itu pas dapat jam siang, anak bayang ngantuk. Kalau saya sudah baca puisi, anak yang turu, istilahnya mau berusaha delosor karena ngantuk segala macam itu pasti bangkit. Iyalah macamnya bengokan. Nah, itu maksud saya itu gugah turun, tapi dengan cara yang agak bermanfaat sedikit lah. Tapi kaitannya dengan melibatkan anak saya tadi, sebetulnya saya punya cita-cita kecil. Bagaimana cara membuat anak saya ini latihan kendel, berani berkomunikasi dan berbicara ya dengan siapapun. Apa namanya? Kenji ya? Renjiro. Renjiro. Menurut orang-orang itu kayaknya kok namamu kok ke barat-baratan padahal ini Jepang-Jepangan loh. ya, Jepang-Jepangan padahal ini Jawa banget kan. Apa kuwi? Renjiro, rezeki nomor 1, rahmatipun Allah. Weh, iso. Akronim Ya, mas. iya, karena ini guru bahasa Indonesia, maka anaknya we akronim. Mungkin anak berikutnya ini pantun. Anak yang kedua juga akronim.
realita. Rezeki kedua lillahi ta'ala. Ketiga sudah produksi. Belum. Jangan dulu. Jangan dulu pemerintah. Oke, melibatkan anak. Oke. Ada yang nganggep wah iki ben cepet munggah subscriber ngono. Enggak juga. Malah saya disorotinya teman-teman itu gini. Barangkali obrolan yang saya lakukan dengan anak saya terlalu terlalu berat untuk seusia anak saya. Yeah. Maka banyak yang berkomentar itu, banyak yang Iya, salah satunya ini salah satunya ya. Nanti bisa cek sendiri di akun YouTube-nya ya. Ketika tidak bisa mudik, wah perekonomianku kacau. Nah, itu langsung dapat komentar dari teman-teman pada jambin. Iku jane aja koyo ngono, disesuaikan karo usia anake. Kayak gitu. Cuman kan tak buat untuk asik-asikan aja sih sebetulnya. Itu toh. Saya sebetulnya terinspirasi, tetapi batasnya itu masih jadi kameramen dulu gitu ya. Belum mau masuk on cam. Besok lebaran kita nggak boleh mudik ya? Nggak boleh, Mas. Kenapa toh? Kok nggak boleh mudik? Kan masih ada virus corona. Corona? Iya. Wah, gawat. Perekonomianku hancur. Lah, kok bisa gitu? Kalau nggak mudik, nggak ada pesangon toh. Oke, kita mulai dulu dari ngajar. Tadi disebut sudah beberapa kali membuat video pembelajaran, bahkan cukup lama ya. Iya. Jadi gak terlalu kaget dalam pembelajaran di era pandemi ini. Bagi saya sih tidak. Sebelum benar-benar pemerintah menerapkan belajar di rumah atau awal-awal itu ya, itu saya ya nggak terlalu kesulitan untuk menyiasati itu, karena kebetulan anak-anak sudah saya biasakan untuk tidak gaptek, kemudian mengikuti teknologi. Intinya saya berprinsip dan mengajak anak-anak itu media sosial, media belajar. Saya mau minta mereka untuk menjadikan mereka itu kan generasi yang tidak bisa lepas dari media sosial. Ya. Maka oke, kalau itu saya larang, wah nggak bisa anak sekarang dilarang seperti itu. Sekarang mengajar di SMA Kesatrian 2. SMA Kesatrian 2 karena siswanya SMA jadi sudah Iya. lumayan lah mengikutinya cepat gitu ya. Betul. Maka saya mewanti-wanti mereka, jangan sampai kalian diperbudak oleh kecanggihan gadget kalian. Kalian boleh bermedia sosial, tapi bagaimana caranya? Kita harus berprinsip media sosial, media belajar, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian baca puisi. Ya. Mulai kapan senang puisi? Kalau saya senang puisi itu jujur ya saat berada di lingkup UKM teater saat kuliah dulu. Di Ugris ya? Iki PGRI Ya sudah lumayan senior berarti kalau masih IKI PGRI. IKI PGRI yang sekarang jadi Universitas PGRI Semarang atau Ugris di Gema ya? Iya, teater Gema. Nah, dari situ belajar. Betul, saya ketularan, sebetulnya ketularan. Saya kan pastinya lebih ke teater dulu. Teater dulu karena sejak SMA di Pati, di mana? Di Pati, SMA Negeri 1 Kayen. SMA Negeri 1 Kayen. Iya, dikenalkan teater oleh guru saya. Setelah itu beliau kebetulan saat itu sakit dan harus pensiun muda ya. Waktu saya kelas 2, saya sebetulnya kehilangan beliau itu lah ini tahun. Maaf ya Pak, sudah kadung saya sebut galak, tapi Pak Asmo. Pak Asmo. Sekarang alhamdulillah saya dapat kabar baik. Ini jebakan wawancara ini. Beliau yang menangkap saya saat itu saya kelas 1 SMA. Jam kosong karena guru saya sedang tugas di luar. Guru saya memberi tugas, saya sebetulnya sudah selesai mengerjakan tugasnya. Terus? Tapi saya kotekan ya. Di Pati itu hal yang biasa ya itu, jam kosong, guru kosong.
kotean, naboi meja. Saya ditangkap dan saat itu aduh Di TK lah ya. ya saya harus diajak touring ngajar oleh guru saya yang bernama Pak Rasma dari kelas satu kelas ke kelas yang lain. Jadi ajudan gitu. Iya, ya intinya digojlok mentalnya. Sebelum itu saya nggak ikut teater, tapi setelah itu saya jadi murid teater, sholat segala macam. Beliau terkenal galak, tapi saya ngefans. Jujur, saya ngefans kepada beliau karena disiplinnya, karena cara mengajarnya, karena ilmu teaternya, sehingga saya benar-benar semakin terjebak dan menjadi cinta pada teater. Berlanjut ketika kuliah di Kuliah, itu pun karena dipeseni beliau. Saya setelah beliau sakit sudah tidak bisa ngajar, saya masih sering ke rumah beliau. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya ditanya, "Meh lanjut neng Bile?" Setelah saya memutuskan untuk lanjut, "Mana iso nganu, iso nek kuliah melu UKM teater gitu." Maka ya terus saya renungkan, pesennya itu terngiang-ngiang terus. Ini amanat pembina upacara ya. Mau nggak mau, dan saya suka sih. Akhirnya ya saya dilarang masuk di IKPGRI dan ada teater, saya ikut aja gitu. Dan iklim di teater Gema itu salah satu teater kampus yang sangat hidup, sangat berkembang di kota Semarang gitu. Itu yang kemudian menjadikan seorang Teksa seperti ini. Iya. Mulai yang jeneng Teksa kapan? Ini sejarahnya gini. Waktu sudah masuk Teksa itu akronim juga, Teguh Satrio. Nah. Jadi ceritanya saya setelah jadi guru bahasa Indonesia SMA, saya kan ikut MGMP, Musyawarah Guru Bahasa Indonesia Kota Semarang, SMA. Setelah saya masuk di situ, karena teman-teman guru juga tahu bahwa saya suka puisi, itu kan, saya diminta untuk baca puisi segala macam. Di situ sebelumnya sudah ada senior di MGMP yang namanya ada Teguh juga, Teguh Wibowo. Nah, Mas Teguh, guru SMA 2 Semarang. Betul. Saya sudah bilang loh ya, datang ke sini loh ya. Nah, datang Pak. Itu senior saya. Beliau seniorku juga. Beliau saat itu jadi ketua MGMP di sana. Saya ngefans juga kepada beliau. Saya agak cocok lah. Itu orang teater, top lah. Nah, top. Maka saya ngefans. Kemudian pernah suatu ketika itu Pak Teguh sama-sama noleh. Aduh, dan itu berkali-kali. Aduh kok. Ini orang Teguh yang kalah terkenal ini. Saya masih junior. Kan ya aduh kok orang enak men. Akhirnya nggak tahu, terbentuklah teman-teman karena kecelek terus itu. Akhirnya Pak Teguh Wibowo dipanggil Pak Tekwi di komunitas kami itu. Kemudian saya, Teguh Satrio, dipanggillah Pak Teksa. Sejak saat itulah, wes kayaknya ini solusi biar kami tidak selalu kecelek untuk urusan pemanggilan. Maka karena saya juga nyaman dipanggil itu, saya jadikan sebagai nama pena. Seperti itu. Jadilah terkenal Teksa Teguh Satrio. Gitu ya. Jadi kalau mencari hanya Teguh Satrio saja mungkin akan ketemu banyak, tapi kalau Teksa Teguh Satrio hanya merujuk ke satu orang, pemilik Teksa Kata. Mudah-mudahan dari obrolan kami yang ngalor ngidul, tidak jelas dan segala macam tadi, ada sesuatu yang bisa Anda petik manfaatnya, dan jika ada manfaat itu, silakan share ke orang-orang lain sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, dan itu pasti akan menjadi energi tambahan buat saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren. Oh ya, jika Anda ingin ada orang yang dihadirkan di ruang tamu ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menghadirkan. Demikian akhir dari ruang tamu kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.